Saat ini tools AI itu sudah banyak dikembangkan atau dibuat, ada ratusan lebih, termasuk aplikasi AI di, research dan education untuk pembelajaran atau pengajaran, penelitian gitu. Tetapi sebelum menggunakan tools-tools AI ini, sangat penting untuk bisa memahami dan sudah menguasai mengenai aturan main, etika, dan batasan-batasan dalam penggunaan, tools AI ini. Nah, makanya penting juga untuk sudah memahami, mengerti dan menguasai mengenai batasan AI, kemudian aturan mainnya, cara menggunakannya bagaimana, etika penggunaannya bagaimana gitu. Nah, di Indonesia ini sudah, ada buku panduan penggunaan generatif AI untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Selain itu juga, eee, bisa untuk membaca dan membandingkan mengenai aturan-aturan di negara lain, di European Union misalkan ini ada AI Act, kemudian ada General Data Protection Regulations, GDPR. Di Amerika juga ada National AI Initiative Act, kemudian di, China ini ada regulasi, di Kanada, Brazil, Australia, di UK, Jepang, dan di, negara-negara lain gitu. Itu di level dari aturan kebijakan pemerintah. Kemudian aturan kebijakan penggunaan AI pada jurnal ilmiah gitu. Misalkan di Science Journal ini ada author guidelines di Nature Journal. Kemudian ini di jurnal-jurnal yang lain, Elsevier. Nah, kemudian juga di level universitas misalkan di Russell Group UK, ini di University of Leicester ini ada, ethical use untuk AI, kemudian di University of Sheffield, University Limerick, Chapman, dan, universitas-universitas yang lain gitu. Nah, ini video ini nanti mungkin masuk ke, playlist AI tools di sini. Nah, ini buku panduan yang sudah dikeluarkan untuk mengenai generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi dari, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini tahun 2024 dan ini akan sangat dinamis, mungkin akan sering di-update gitu. Nah, ini contoh, AI regulation di Eropa, Amerika, Asia Pasifik, ini sebagai overview, ini bisa membaca aturan-aturan atau regulasi kebijakan mengenai AI. Ini ada di Eropa, di United Kingdom, di Switzerland, di Amerika, di Kanada, Brazil. Nah, termasuk juga tentunya aturan dan kebijakan di Indonesia sendiri gitu. Di Eropa ini tadi sudah disebutkan ada AI, kemudian ini di, Amerika, National Artificial Intelligence Initiative. Kemudian ini di level jurnal ya. Ini misalkan di Science mengenai, policy on the use of generative AI and large language models. Kemudian juga ini jurnal guidelines mengenai, penggunaan generative AI tools. Ini di jurnal Taylor and Francis. Kemudian ini di level universitas. Ini contohnya di Harvard. Ini ada guidelines for use of AI in classroom. Ini di Russell Group UK. Principles penggunaan AI di education, di pembelajaran. Ini di Harvard Business School. Ini ada mengenai penggunaan ChatGPT dan AI tools. Kemudian juga ada aturan mengenai classroom recording, fotografi, dan sosmed. Nah, ini nanti di level perguruan tinggi mungkin perlu dipertimbangkan ini untuk membuat sejenis ini di perguruan tinggi di Indonesia gitu. Kemudian ini adalah di higher education policies ini. Nah, ini rangkuman dari berbagai perguruan tinggi, ini misalkan di Imperial College London, ini di, ini King's Guidance on Generative AI for Teaching, ini di University of Highlands. Kemudian ini University of Cambridge, University of Leeds. Ini untuk staff, ini untuk student.
di Imperial College dan lain sebagainya, University of Nottingham, Buckinghamshire. Ini aturan-aturan ini perlu juga untuk kita ketahui dan kita pahami sebagai wawasan. Nah, dan terutama kita akan fokus ke ini, buku panduan yang ada di negara kita. Ini saya sudah mencatat poin-poin yang menarik dan ada di halaman mana gitu. Mengenai manfaat AI, ini kita perlu ketahui supaya kita bisa mengetahui di bagian mana kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan AI. Kemudian persoalan etis, ini kita nanti akan mengetahui batasan AI dan bagaimana nanti kita mengantisipasi ini. Contoh sistem teknologi AI, ini contoh-contoh aplikasi AI di halaman 14. Kemudian klasifikasi gen AI berdasarkan lisensi, ini supaya nanti kita mengetahui bahwa aplikasi-aplikasi AI itu nanti ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada yang free untuk education dan lain sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi gen AI berdasarkan model sistemnya. Jadi nanti ada tools AI yang sebenarnya itu menggunakan core dari tools AI yang lain. Jadi dia hanya membungkusnya atau kapsulnya. Dan di halaman 24 ini ada contoh hasil pencarian di ChatGPT, dan itu nanti menunjukkan pada kita bagaimana kita dapat menggunakan ini dengan berhati-hati dengan melakukan validasi, konfirmasi, cek dan recheck. Kemudian contoh aplikasi gen AI yang menghasilkan teks, bentuk-bentuk aplikasinya. Dan ini yang menurut saya ini cukup penting, yaitu panduan UNESCO mengenai penggunaan ChatGPT yang aman di halaman 46. Model literasi AI di halaman 47, etika penggunaan gen AI untuk pembelajaran. Kemudian bagaimana lolos dari tools detector, metode pembelajaran. Nah, bagaimana kita menyesuaikan metode pembelajaran dan melakukan umpan balik dengan memanfaatkan tools AI. Kemudian dengan adanya tools AI, bagaimana kita membuat tugas yang berpusat pada manusia. Nah, sehingga kita juga mempertimbangkan dengan adanya AI, bagaimana tugas itu bisa tetap maksimal. Gitu. Jadi kalau tugasnya itu tidak menyesuaikan dengan perkembangan tools AI ini, nanti tugas-tugas kita bisa sangat mudah dikerjakan oleh mahasiswa dan tidak membuat mereka terpancing atau terdorong untuk melakukan pembelajaran dan internalisasi dari apa yang mereka belajar. Kemudian juga mengenai resiko keamanan dan keselamatan data, ini ketika kita menggunakan tools AI, ini ada di halaman 54. Dan di halaman 60 ada contoh atribusi konten. Penggunaan gen AI di lingkungan di perguruan tinggi, potensi pemanfaatannya, kemudian untuk mahasiswa, rekomendasi untuk dosen, gen AI untuk dosen apa saja, fungsi gen AI untuk dosen, rekomendasi untuk dosen, dan ini ada kaitan dengan taksonomi Bloom di halaman 75-76. 4 aspek kompetensi yang harus dimiliki dosen ketika menggunakan AI, dan bagaimana pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan gen AI. Nah, ini yang saya catat dan menurut saya ini penting untuk kuasai sebelum kita menggunakan tools AI. Secara lebih lengkapnya kita bisa melihat di kontennya, di daftar isinya mengenai apa saja isi dari buku panduan ini secara lebih lengkap. Jadi secara keseluruhan ini sampai lampiran ini 93 lebih ya. Nah, ini daftar isinya. Nah, ini penting untuk dikuasai, di dalamnya dipahami sebelum menggunakan tools AI. Oke, lebih detailnya untuk poin-poin ini ada di video selanjutnya.